Selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat peta geomorfologi. Seperti diketahui bahwa geomorfologi berkenaan dengan bentuk lahan. Ketika kita sudah memahami tentang bentuk lahan, kita dapat melakukan analisa-analisa lebih lanjut untuk berbagai bidang, termasuk untuk penelitian yang dapat dilakukan dengan pendekatan bentuk lahan ini. Kita ketahui bahwa permukaan bumi yang di dalamnya terdapat bentuk lahan ini tidak rata. Ada yang datar, landai, berbukit, maupun pegunungan. Keberadaan dari datar, landai, berbukit, dan pegunungan tersebut dapat kita analisa dengan hanya garis kontur. Jadi, dengan garis kontur kita dapat menganalisa lebih lanjut berbagai kondisi yang terdapat di permukaan. Dan tentunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan, gedung, perencanaan kawasan, tata ruang, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari bagaimana peta geomorfologi yang ada. Di dalam peta geomorfologi disimbolkan sejumlah warna, termasuk juga di dalamnya terdapat kontur. Warna-warna dari peta geomorfologi ini memiliki arti yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Warna ungu atau violet biasanya menunjukkan bentuk lahan struktural. Warna merah biasanya menunjukkan bentuk lahan vulkanik. Warna coklat biasanya menunjukkan bentuk lahan denudasional. Warna orange biasanya menunjukkan bentuk lahan karst. Kemudian warna hijau biasanya menunjukkan bentuk lahan marine. Warna biru tua biasanya menunjukkan bentuk lahan sungai atau fluvial. Warna biru muda biasanya menunjukkan bentuk lahan gletser. Dan warna kuning biasanya menunjukkan bentuk lahan aeolian atau angin. Jadi, dalam memberikan bentuk lahan itu tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa saja data yang diperlukan dalam pembuatan peta geomorfologi? Banyak cara yang dapat dilakukan dalam pembuatan peta geomorfologi. Seperti yang saya sajikan ini, salah satunya adalah kita memerlukan yang namanya data kontur. Data kontur dapat kita dapat dari berbagai sumber. Semakin presisi, akurat, detail, tentu saja kontur itu akan semakin baik. Kontur ini kita delineasi dan analisis pola konturnya. Orang yang memiliki pemahaman tentang pola kontur itu semakin baik. Dia dapat melakukan delineasi dan analisa pola kontur, mana yang dataran, berbukit, maupun pegunungan. Dari kontur juga kita dapat melihat bagaimana kondisi permukaan bumi. Kondisi topografi permukaan bumi dapat kita lihat dari kontur. Penelitian tentang kondisi topografi ini sangat baik, dapat dilakukan secara detail dengan penggunaan alat. Dengan mendapatkan kondisi topografi yang baik, maka kita dapat melakukan analisa lebih lanjut mengenai morfologi suatu daerah. Kemudian data selanjutnya yang diperlukan adalah peta geologi. Peta geologi ini kita gunakan untuk mengetahui jenis litologi dan formasi batuan penyusunnya.
Kemudian yang selanjutnya, kita dapat menggunakan foto udara atau citra satelit penginderaan jauh. Kalau tidak ada foto udara, kita dapat menggantinya dengan citra satelit penginderaan jauh. Lebih baik dengan foto udara, lebih baik lagi kalau kita mempunyai fasilitas drone yang dapat memotret kondisi permukaan bumi dari udara. Kemudian, kita juga dapat melakukan survei lapangan langsung untuk membuktikan kondisi permukaan bumi atau kondisi di lapangan. Dari berbagai data yang diperlukan untuk pembuatan peta geomorfologi, maka keberadaan data kontur ini menjadi yang sangat penting. Dengan kontur dapat dilakukan analisis untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan kawasan, tata ruang, pertambangan, dan pembangunan pelabuhan. Oleh karena itu, pengukuran dan pembuatan peta topografi ini menjadi sangat penting dan bagian yang tak terpisahkan dalam pembuatan peta geomorfologi. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh peta geomorfologi yang sudah ada atau sudah jadi. Berikut adalah salah satu contoh peta geomorfologi yang terdapat di salah satu daerah di Indonesia. Peta geomorfologi ini disimbolkan dengan pewarnaan sesuai dengan kaidahnya, seperti warna ungu ini untuk bentuk lahan struktural, kemudian warna merah kecoklatan untuk vulkanik, kemudian dataran aluvial ini direpresentasikan warna biru, kemudian ada dataran koluvial. Ini adalah peta yang saya buat di salah satu daerah untuk keperluan penelitian. Selanjutnya, saya akan menunjukkan di perangkat lunak salah satu contoh data, kontur, dan juga peta geologi di suatu daerah. Pada kesempatan ini, kasusnya saya ambil di Batam. Berikut adalah tampilan perangkat lunak dengan data kontur dan juga data geologi yang dapat kita gunakan untuk pembuatan peta geomorfologi. Untuk kasusnya ini saya ambil di Batam, lebih fokus lagi di Pulau Batam. Batam adalah salah satu pulau yang cukup strategis ya, karena dia berdekatan dengan Singapura dan juga Johor Malaysia, memiliki berbagai pelabuhan internasional yang digunakan untuk keperluan ekspor dan impor. Jadi Batam ini perlu dilandasi dengan data geospasial yang baik untuk menunjang pembangunan. Untuk data kontur dan data geologi, ini data konturnya saya berasal dari RBI, skala 1:50, kemudian data geologi. Kalau kita melihat dari data kontur yang ada, bahwa untuk wilayah Batam ini lebih banyak dataran atau daerahnya landai. Mengingat Batam bukan merupakan suatu pulau yang besar, untuk daerah pesisirnya ini lebih banyak ke morfologi secara datar atau landai. Untuk morfologi berbukit itu tidak terdapat banyak, paling terdapat di daerah yang memiliki kerapatan kontur ini. Sedangkan untuk kontur yang jarang ini merupakan daerah dekat pantai dengan kondisi morfologi yang datar atau landai.
Untuk kondisi geologi di Pulau Batam, dapat kita lihat pada atributnya, terdiri dari aluvium, batu pasir tupan, granit, konglomerat, serpik labu kehitaman, dan serpik labu kemerahan. Dari dua data ini, kita dapat menggunakan juga citra satelit atau foto udara untuk melihat kondisi geomorfik yang terdapat di Pulau Batam. Atau juga kita dapat menggantinya dengan citra Google Earth, itu jika tidak memiliki foto udara atau citra satelit resolusi tinggi, kita dapat menggantinya dengan Google Earth yang ada citra Google Earth. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisa terlebih dahulu kontur yang dapat dilakukan dengan melakukan delineasi kontur. Dengan melakukan delineasi kontur ini, terlebih dahulu kita akan menyiapkan SHP poligonnya. Silakan nanti bagi yang mau mencoba, delineasi terlebih dahulu konturnya. Kemudian setelah mendapatkan delineasi kontur, itu silakan nanti dilakukan edit atribut, apakah kondisinya ini morfologinya dataran, perbukitan, ataupun pegunungan. Kemudian dengan melakukan kondisi penampalan yang di bawahnya kondisi geologi, kita dapat melakukan analisa lebih lanjut untuk proses geomorfologinya. Kita ketahui bahwa di dalam geomorfologi itu ada aspek morfologi, morfogenesa, morfostruktur, dan morfoarrangement. Jadi kita bisa melakukan analisa lebih lanjut untuk morfogenesanya, morfostrukturnya, dan morfoarrangement. Kira-kira seperti itu bayangan mengenai pembuatan peta geomorfologi. Dari sini saya memberikan analisa yang disertai dengan data-data yang apabila digunakan untuk pembuatan peta geomorfologi itu sudah dapat dilakukan secara teknis. Untuk data sudah saya sampaikan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan bagaimana pembuatan peta geomorfologi ini. Semoga dengan adanya penjelasan dan juga data yang dapat digunakan, kita dapat melakukan pembuatan peta geomorfologi yang digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan. Sampai sini saja video pembelajaran dan saya ucapkan terima kasih.